Ana ingin bertanya, Ustadz, jika Rasulullah SAW diutus untuk seluruh alam dan untuk seluruh manusia, mengapa dakwahnya hanya seputar Mekah, di Madinah dan Jazirah Arab, tidak dirasakan oleh umum di seluruh dunia ketika itu? Jika nabi-nabi dulu diutus hanya untuk kaumnya, bagaimana nasib dengan para kaum yang jauh di sana yang tidak mendapat hidayah? Mohon jawabannya, Ustadz. Jawabannya bahwasanya Nabi SAW diutus untuk seluruh alam, tapi dimulai dengan di Mekah, ya. Oleh karenanya dakwah Islam tidak terbatas kepada hanya orang Arab. Sejak awal sudah ada orang-orang non Arab yang masuk Islam. Contohnya Bilal bin Rabah, dia bukan orang Arab, dia dari Habasyah, ya. Kemudian juga ada namanya siapa? Salman Al-Farisi. Kemudian Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja di luar Arab. Contohnya Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius, menyuruh dia untuk masuk Islam dan meninggalkan kesyirikan, sebagaimana disebut dalam Sahih Al-Bukhari di awal kitab Badil Wahyi, ya. Jadi Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi Nabi SAW adalah Nabi untuk seluruh umat manusia. Nah, Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang belum dapat hidayah? Bagi orang tidak dapat hidayah, misalnya meninggal belum pernah mengenal Islam sama sekali karena saking jauhnya dari Mekah misalnya, atau misalnya di belantara hutan Afrika atau belantara hutan Papua, ya. Maka Allah berfirman, ya, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus rasul, atau yang mewakili rasul itu berupa dai atau ustadz yang sampai ke sana atau tulisan yang sampai ke sana. Nah, kalau kita andai kata ada seorang meninggal dari di salah satu suku di Papua, di Irian Jaya, kemudian meninggal dunia, belum sempat mengenal Islam, bagaimana nasibnya? Apakah masuk neraka? Jawabannya tidak. Dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang dilahirkan dalam kondisi tuli dan bisu, dia tidak bisa mendengar apa-apa. Bagaimana dia mau mendengar Islam? Kita jelaskan nggak bisa, dia nggak bisa dengar, dia nggak bisa berbicara, ya. Terus bagaimana cara dia memahami apa yang kita sampaikan? Ya, maka orang ini bisa saja dia tidak mengerti Islam. Kalau dia meninggal, dia tidak akan diazab, dia akan diuji oleh Allah dengan cara Allah sendiri. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah tidak zalim dan Allah Maha Adil.